Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Juliati SBBSD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Kebonlegi beserta sivitas yang saya hormati, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan kali ini saya dan panjenengan semua telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama, yaitu terkait materi yang harus saya presentasikan kepada Bapak Ibu Guru semua. Sungguh sebenarnya saya merasa tidak mampu dan merasa mengganggu waktu panjenengan semua, tapi karena ini sebuah tugas maka saya harus menyampaikan, dan ini adalah tugas aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya dan teman-teman CGB angkatan 7 pelajari, dan nanti akan masuk modul 2. Nanti insya Allah di bulan Februari ini kita akan masuk ke modul berikutnya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu sosok manusia yang wajib untuk kita teladani, wajib untuk kita banggakan karena telah menyebarkan Islam hingga sampai kepada kita semua, sehingga atas izin Allah kita semua menjadi hamba muslim atau mukmin. Bapak Ibu semua, di modul 1.4 kita ada penjelasan tentang budaya positif. Jadi di sini topiknya atau temanya adalah diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini yang pertama kita diminta mengenalkan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi. 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus, respon. Statementnya di situ, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian yang kolom 2, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, sebuah perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus klarifikasi kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Tidak langsung menyalahkan, karena perilaku buruk siswa itu tentunya ada sebab-sebabnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya ketika distimulus dan respon, tapi ketika di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kendalinya adalah di diri masing-masing. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Di sini model berpikir menang dan menang. Apakah
disiplin. Di sini ada penjelasan tentang disiplin, yaitu cara mendisiplinkan. Disiplin positif yaitu cara mendisiplinkan murid tanpa paksaan, kita tidak memaksa, tanpa tekanan, tanpa kekerasan, yaitu dengan memunculkan kesadaran yang ada dalam diri pribadi murid untuk bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Jadi anak kita tuntut untuk menjadi pemikir atau pemecah masalah, dilakukan secara berpikir kritis untuk mencari solusi dari permasalahan murid atau siswa yang telah terjadi. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama manapun, latar belakang yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Ini berlaku untuk siswa dan murid dimanapun tanpa memandang perbedaan ras atau suku. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, itu pendapatnya Dr. William James pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendapatnya Diana. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terkadang siswa itu takut dengan hukuman yang biasanya diberikan, sehingga motivasinya untuk tidak melakukannya itu adalah disebut motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ada imbalan atau penghargaan atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau saya juara, saya mendapat apa? Ternyata itu masih masuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini timbulnya atau munculnya semangat siswa itu benar-benar dari hati nuraninya sendiri. Nah, kita punya kewajiban untuk menumbuhkan motivasi internalnya ini. Dan mari bersama-sama kita sama-sama belajar, karena itu juga tidak mudah, terutama bagi saya yang sudah mengikuti pendidikan CGB angkatan 7 ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke restitusi. Jujur saya juga baru tahu kata ini ketika ada penjelasan di LMS dan fasilitator beserta pengajar praktek, kemudian di modul kita pelajari, ternyata ini masih asik buat saya. Dan saya coba untuk membacakannya, bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat daripada sebelumnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, misalnya tujuan mulianya seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya, setelah dijelaskan restitusi, kita juga harus membangun keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi ada pertanyaan, loh kok harus keyakinan kelas? Nggak diatur saja kan lebih enak. Kalau peraturan sudah disepakati, nanti tinggal melaksanakan saja. Ternyata itu tidak cukup. Kalau tidak ada motivasi intrinsik dari siswanya sendiri, peraturan cenderung akan dilanggar karena tidak ada kesadaran hati. Sehingga untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang atau siswa dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nanti bersama-sama kolaborasi antara siswa dengan guru untuk membuat keyakinan kelas. Berikutnya, kita cermati yang tabel tentang peraturan, kemudian juga kita compare atau kita bandingkan dengan tabel tentang keyakinan kelas. Yang pojok atas sendiri, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita melihat siswa membaca kemudian tidak dikembalikan, mesti ada peringatan. Mungkin hati kita juga terus kembalikan ke rak atau kembalikan ke perpustakaan. Ternyata itu apa? Kurangnya tanggung jawab siswa. Makanya motivasi yang harus dibangun adalah tanggung jawab siswa tersebut dibangun secara instruksi. Jadi siswa otomatis akan memiliki kesadaran yang berjangka panjang. Ketika sudah membaca selesai, otomatis akan dikembalikan ke rak bukunya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini ada yang biasanya ada yang jahil, juga pernah disampaikan kepada siswa dulu ketika upacara lebih bahwa sering ada pembelian atau bullying. Itu kenapa? Karena ini ada karakter siswa yang cenderung tidak menghormati dengan orang lain atau temannya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu apa? Komitmen dan disiplin dan menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya apa? Adalah menjaga keselamatan dan juga menghargai orang lain. Kalau peraturannya bergantian atau menunggu giliran, ini adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian karena kemarin ada COVID, maka gunakan masker. Di sini adalah kesehatan dan keselamatan diri dan orang lain biar tidak tersebar atau terkena atau terjangkit virus. Berikutnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Maksudnya apa? Keselamatan dan keamanan. Berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Di sini ada tabel yang nanti menjelaskan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di sini apa? Sesuatu harus terjadi atas kesadaran atau konsekuensi diri siswa. Kemudian membuat anak sakit secara fisiknya untuk jangka waktu lama. Kalau melanggar nanti kita hukum, misalnya push-up 20 kali atau roll depan 20 kali. Nanti akan membuat fisik siswa jadi sakit. Tapi di sini bagaimana kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian ada lagi anak membenci kedisiplinan, yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian ada lagi paksaan, di situ ada stimulus dan respon, ada stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, maka di situ ya konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan,
konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Di situ kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di situ ada lagi tabel berikutnya, identitas, gagal atau hukuman, kemudian identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Di sini yang restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, kemudian mendapatkan ganti, korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, ditambah lagi masalah terpecahkan, ada lagi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, ditambah fokus dan pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus ada pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. 4. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini juga dimasukkan? Karena siswa atau murid, juga termasuk saya dan Bapak Ibu guru, itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, nanti akan muncul beberapa masalah. Bisa dipahami Bapak? Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ini ada simbol of, ya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima oleh komunitas Bapak Ibu guru, disayang oleh suami atau istri kita, ya, kemudian disayang siswa juga punya kebutuhan untuk disayang Bapak Ibu guru, disayang orang tuanya, disayang rekan sebaya atau teman sejawatnya, itu sama. Dan ini berlaku untuk semua orang, baik kecil, dewasa atau orang tua. Kemudian ada penguasaan, ya, kebutuhan manusia itu juga ada penguasaan. Maksudnya apa? Ya, di sini misalnya kita menguasai akan suatu hal, itu juga kebutuhan. Ketika kita tidak berkompeten terhadap suatu hal, maka kita harus berusaha keras untuk belajar dan menguasainya. Itu juga kebutuhan. Kemudian kesenangan, ya. Kadang kita ketika kerja untuk dari hari Senin sampai Sabtu, kemudian kita juga butuh kesenangan, harus refreshing, kemana kita akan agendakan seperti itu. Dan Bapak Ibu guru teknologi sering, ya, ada jalan-jalan dan makan bersama, itu juga kebutuhan yang harus terpenuhi karena untuk kesenangan atau refreshing. Siswa juga seperti itu. Siswa juga pengen mungkin ada keinginan pengen senang-senang main ke mall, atau mungkin harus pergi ke Trio Magelang, juga seperti itu kan, atau mungkin melukis di area alun-alun. Itu bentuk dari kesenangan. Siswa juga membutuhkan kesenangan karena kesenangan itu adalah kebutuhan manusia dan termasuk kebutuhan dasar. Berikutnya adalah kebebasan. Ini cenderung siswa itu cenderung tidak mau diatur aslinya. Mereka pengen bebas atau pengen merdeka. Saya dan dengan juga aslinya seperti itu. Harus ada kebebasan untuk melakukan suatu hal dan cenderung menolak dengan aturan aslinya. Tapi ini bagaimana? Makanya dipelajari dulu bahwa kebutuhan dasar manusia memang seperti ini fitrahnya atau realnya seperti ini. Dan tidak bisa dipungkiri kita semua memang butuh semua ini. Makanya tujuan memenuhi kebutuhan dasar adalah apa? Untuk survive atau bertahan hidup. Nah, berikutnya 5, yaitu posisi kontrol atau controlling, ya. Posisi kontrol 1, penghukum. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita introspeksi dengan hal yang sudah atau kejadian yang sudah terjadi, kita masuk posisi yang mana? Mungkin penghukum, mungkin pembuat merasa bersalah, mungkin sebagai teman,
mungkin sebagai pemantau, mungkin sebagai manajer. Kira-kira ketika ada problem, ada masalah di siswa, entah melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan yang lain, beberapa waktu yang telah berlalu hingga sekarang, kita masuk posisi kontrol yang mana? Nanti akan kita pelajari bersama. Bergerak antara peraturan pemantau atau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kemudian segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Beberapa minggu yang lalu saya telah diminta oleh Bapak fasilitator, yaitu Bapak Arja dari Jawa Barat, itu untuk membuat video tentang mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Di sini saya ambil satu siswa, yaitu Benny, untuk kita rekam. Di sana Benny terlambat ketika berangkat sekolah. Jadi bagaimana penanganannya? Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, di situ ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Makanya di kelas kita seharusnya membuat keyakinan kelas. Salah satunya disiplin. Kalau disiplin berarti siswa dan guru bersepakat untuk tidak datang atau tidak masuk terlambat ke sekolah. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ditanya seperti itu. Kalau kamu datangnya terlambat, memangnya besok cita-citamu atau keinginanmu jadi orang yang seperti apa? Siswa diberikan pertanyaan seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas yang bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu nggak usah menyesali kesalahanmu. Pak Guru dan kamu juga manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Saya tidak menyalahkan kamu atas kejadian, tapi bagaimana berikutnya? Apakah masih ingin diulangi atau cukup di sini saja? Karena kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang garis yang sana adalah validasi kebutuhan. Ya, di situ ada pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya dari kemarin terlambat bed, kenapa sih kamu kok terlambat? Alasannya apa? Ya, mungkin malam bergadang main HP hingga larut malam, sehingga pagi bangun subuh juga terlambat, hingga sampai ke sekolah juga terlambat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau alasannya seperti itu kan ditanya loh, kan HP itu kerap kali dipegang siswa, kenapa harus dimainkan sampai malam padahal belajar aja kadang nggak sampai jam 9. Nah, ternyata si Benny ini alasannya adalah untuk nge-game, misalnya seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu Guru, untuk menstabilkan identitas, yaitu kita membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan atau berbuat salah. Kita pastinya menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau tidak memojokkan. Kemudian siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berikutnya, validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic-nya, need ya, atau basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Guru berkata,
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, tanpa harus melakukan tindakan anarki. Berikutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi atau berikutnya? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama sosial, norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar atau mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini membuat keyakinan kelas ya. Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau ingin menambah waktu dan tempat, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu Guru. Ada pertanyaan apa saja Bapak Ibu Guru? Mungkin menambah saja dulu. Tidak boleh mengandung kata-kata negatif seperti kata dilarang, kemudian seperti itu hal-hal yang negatif. Jadi kata-katanya harusnya berupa positif, misalnya selalu menjaga kebersihan atau bertanggung jawab terhadap tugas-tugas, misalnya seperti itu kata kalimat-kalimat yang positif. Kemudian kesepakatan kelas itu harus ditetapkan oleh semua kelas. Jadi semua siswa usul untuk mengusulkan kelas kita itu mau kita beri wajah yang bagaimana, itu usul dari semua kelas. Kemudian guru menampung dan berkreasi membuat keyakinan kelas yang nanti harus disepakati. Itu saja, mungkin nanti di kelas lain bisa diterapkan Pak Santoso untuk keyakinan kelas itu, dan tidak ada salahnya jika siswa nanti membuat dan menempelkan itu di kelas masing-masing. Terima kasih kepada Bu Rima atas tambahannya, sangat menambah ilmu yang semoga bermanfaat terutama buat saya dan teman-teman semua. Kemudian yang lainnya mungkin ada yang mau tanya, monggo. Kalau ada kita berikan waktu. Mungkin Bu Santi, Bu Siska, Bu Ati, Bu Yudi, mangga kan? Oke, beda betul. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas waktu panjenengan semua. Mohon maaf sudah menyita. Saya berdoa kepada Allah atas waktu yang telah dengan luangkan untuk saya mempresentasikan hasil belajar di jurusan Al-Quran. Jazakumullah khairan walakum khairul jazaa. Semoga Allah memberikan pahala dan ganjaran yang berlimpah. Ada kata yang salah atau berkata yang mungkin menjadikan hati panjenengan semua tidak nyaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak semua, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya dan kalian telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama belajar di kelas ini. Atas izin Allah kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kemudian diberikan nikmat, ya, baik berupa nikmat sehat ya, ataupun nikmat-nikmat hingga kita sekarang dari bangun tidur ternyata sudah banyak, ya, dan kita nggak bisa menghitungnya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kelas yang bagus, ada CD proyektornya, ada fasilitas wifi-nya, ya toh? Itu luar biasa. Allah yang memberikan kemudahan. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu Nabi yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah, zaman manusia penuh dengan kebodohan, sampai sekarang menjadi zaman yang Islamiyah, di mana kita semua telah mengetahui ajaran agama Islam. Anak-anak semua, di kesempatan kali ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa dipahami? Apa itu keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama, ya, tanpa ada paksaan baik dari bapak ibu guru, ya, atau dari siswa yang lainnya. Tapi ini dibuat untuk membuat suasana belajar biar lebih nyaman, lebih semangat, lebih tertib, lebih disiplin. Jadi kita harus sama-sama membuat kesepakatan terkait pelajaran atau proses belajar mengajar yang di kelas ini yang akan kita laksanakan. Semua harus ikut berkolaborasi membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau sudah ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas yang kalian tuangkan di kesempatan kali ini, otomatis kalian akan menjalankannya dengan penuh keyakinan, penuh ketulusan, karena kalian sendiri yang membuatnya. Ya apa tidak? Nah ini beda dengan misalnya Pak Guru membuat peraturan di kelas, kemudian saya tempel, kamu harus menaati aturan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Kalau seperti itu ada unsur keterpaksaan apa tidak menjalannya? Ada nggak? Ada nggak? Mau nggak begitu kan? Mau kan? Nggak mau kan? Nah, itu karena nggak mau, maka kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dilaksanakan bersama-sama setelah kesepakatan itu kita buat. Banyak sekali kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita tuliskan di kesempatan kali ini. Nanti kalau ada yang salah bagaimana Pak? Kalau ada yang salah nanti kita ambil salah satu, kita rangkum bersama-sama agar proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik, dengan nyaman, dengan disiplin. Kira-kira anak-anak ada pertanyaan apa tidak terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan, yaitu membuat keyakinan kelas. Ada yang mau tanya? Boleh, kamu tanya. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti kertas saya bagikan. Silahkan nanti ditulis kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kalian buat.
silakan yang sudah dapat langsung ditulis ya. Oke, ditulis sendiri. Ya, ditulis dari kelasnya. Tuliskan secara sendiri, nggak boleh ya mencontek atau melihat punya temannya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang harus anak-anak tulis dan ditempel di depan. Nanti sudah ada tempat untuk menempelnya di sini. Ini yang untuk menempel hasil tulisan kalian dalam kertas. Kemudian nanti ini yang untuk merangkum ya. Tulisannya agak tebal ya biar bisa dilihat oleh teman yang di belakang. Yang sudah saya nulis jangan lupa dikasih link ya, sudah langsung ditempel di depan urutan. Boleh ditempelkan di kertas yang sebelah kanan. Saya ditempelkan di sini.
pojok atas aja ya dikasih lem ya, karena nggak semua nempel tuh. Nggak apa-apa. Oke, tempel. Ya. Ya. Terus lagi. Oke. Ya. Oke, tempel. Atasnya aja ya, bisa dia agak kecil sih. Ya, terus, ya, terus, oke, terus, oke, terus, muat gak? Ya, kalau nggak muat sama-sama nggak apa-apa. Oke, terus masih ada yang belum? Nah, ya, nggak apa-apa. Oke. Oke ya, sudah mengumpulkan semua ya. Nah, kita baca bersama-sama keyakinan kelas yang telah anak-anak buat. Di sini apa ini? Bersiap jujur, Ini tertib berjamaah dulu. yang ini Jika tidak mengerjakan PR, mengulang 5 kali. yang ini Jangan melanggar kesepakatan kelas. Ini membantu teman dan berteman tanpa membeda-bedakan. oke, ini Piket kelas sesuai jadwal piket. terus yang ini Tertib dalam mengerjakan tugas. yang ini Rajin piket kelas. ini Disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. oke, terus ini Disiplin. ini Bila tidak mengerjakan tugas, mengerjakan 5 kali. lanjut Bila tidak mengerjakan PR, harus mengerjakan 5 kali. terus ini Tidak boleh berisik saat mengerjakan tugas. oke, terus Tidak boleh buang sampah sembarangan di dalam kelas. oke, alhamdulillah selesai. Kemudian saya minta salah satu siswa untuk merangkumnya di sini. Ada yang bersedia? Ayo langsung tulis jari yang bersedia, itu ditulis di sini. Yang sama nanti ditulis satu saja. Oke, ada yang bersedia? Oh ya, Mbak Esti, tepuk tangan buat Mbak Esti ya. Terus minta satu anak lagi untuk membacakan ini biar yang sama nanti nggak ketulis 2 kali. Nah, siapa? Tulis jari. Ayo tulis jari. Siapa? Oh ya, Mbak Okta silakan dibacain Mbak Esti. Oke, dirangkum, ditulis di situ. Satu apa? Bersikap jujur. Ya, bersikap jujur. Oke. 2, Rajin piket kelas. rajin piket kelas biar kelasnya bersih ya. Jadi harus rajin membersihkannya. Kalau sudah bersih nanti nyaman buat belajar. Oke, kesepakatannya bagus. 3, Tertib berjamaah zuhur. tertib menjalankan sholat zuhur secara berjamaah. Bagus ya, karena kebetulan Pak Hasan juga yang mengajar PAI, jadi
ini ada siswa yang sudah membuat kesepakatan kalau sudah jam 12 nanti langsung otomatis untuk sholat untuk persiapan ya, ambil air wudhu dan menunggu, kemudian ada yang azan, ada yang iqamah. Membantu teman dan berteman tanpa membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan teman dan membantu teman. Tertib dalam mengerjakan tugas. Tertib. Terus Tidak boleh buang sampah sembarangan di dalam kelas. tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini belum dibaca ini. Nah, tuh yang lainnya hampir sama. Disiplin. Oke, udah ya dari dulu semua. Oke, boleh kembali. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Esti sama Mbak Uta. Oke, kesepakatan kelas sudah ditulis di depan. Berhubung tadi disediakan kertas tapi tidak muat, jadi kita terus di papan tulis dulu di blackboard atau papan tulis yang ini ya. Besok kita rangkum bersama dalam satu kertas seperti itu, nanti kita tempelkan juga. Saya minta kepada anak-anak untuk menandatangani kesepakatan yang telah dibuat. Jadi kalian sudah sepakat dan wajib untuk melaksanakan ya dengan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun. Silakan urut absen 1 tanda tangan di sini. Ahmad Afrian, ayo maju dari absen 1 dulu. Nanti kalau sudah urut absen 2, urut absen 3 ya. Di sini di atas namanya. Oke. Tanda tangan yang oke. Sip. Absen 2. Ini ya. Nah, sini atas sini. Nah, terusnya sip. Oke. Berikutnya urut ya, di atasnya namanya. Oke. Berikutnya
Lanjut. Berikutnya oke, berikutnya atasnya. Berikutnya sini ya. Oke, atasnya. Berikutnya oke, udah semua ya. Oke, sudah semua. Ini adalah hal yang sudah kalian sepakati dan kalian tanda tangani, maka Pak Guru juga akan menempelkannya di sini sebagai pengingat buat kalian bahwa ketika sudah membuat kesepakatan jangan dilanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kalian buat tanpa harus ada paksaan dari siapapun. Kalian harus melaksanakannya dengan tulus, dengan ikhlas dari dorongan hati kalian sendiri ya. Kita ambil sini. Ya, ini sudah ditandatangani bersama. Oke, semua sudah sepakat untuk melaksanakan apa yang sudah kalian sepakati. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Kurnia. Saya dari kelas 6 SDN Kebon Legi. Kami akan patuh terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Terima kasih Pak Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Sari dari SDN Kebon Legi kelas 6. Sukses buat kelas kita dan semua harus menjalankan kesepakatan kelas. Terima kasih Pak San. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fadli dari kelas 6 SDN Kebon Legi. Terima kasih kepada Pak Santoso atas bimbingannya untuk membuat